wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Silviati Sabila Azara Sofa, Siti Anisya Ulima Raisa, dan Wiji Dwistia Pratiwi. Kami akan menjelaskan seputar permasalahan pendidikan di Indonesia. Yuk kita langsung ke materi yang pertama. Kualitas pendidikan selama pandemi. Negara kita telah hidup bersama dengan virus COVID-19. Adanya virus ini berdampak pada tatanan hidup di semua bidang, baik ekonomi, agama, sosial, maupun pertahanan dan keamanan. Selain itu juga berdampak pada terganggunya proses pembelajaran yang menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sumber daya manusia ke depan, baik dalam aspek kognitif, afektif, dan konatif. Sehingga diperlukan upaya dari berbagai pihak, terutama pemerintah, agar proses pembelajaran dapat berjalan efektif sekalipun di tengah pandemi COVID-19. Proses kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan, dan sekolah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan harus cepat tanggap terhadap fenomena wabah COVID-19 dengan senantiasa berupaya agar proses pembelajaran dapat terlaksana secara efektif. Kita ketahui, sekolah sebagai media interaksi antara siswa dan guru untuk meningkatkan kemampuan inteligensi, skill, dan rasa kasih sayang di antara mereka. Beberapa dampak positif dan dampak negatif dari adanya pembelajaran jarak jauh di mana kita ketahui permasalahan pendidikan selama masa pandemi. Dampak positif yang pertama yaitu mengajarkan pendidik untuk dapat berkembang dengan zaman tanpa meninggalkan jati diri mereka. Kedua, memiliki banyak waktu dengan keluarga. Ketiga, meminimalisir penyebaran COVID-19. Keempat, dapat lebih rileks dan nyantai. Kelima, mengenal dunia teknologi terbaru. Sementara dampak negatif dari adanya pembelajaran jarak jauh, yang pertama, yaitu pemahaman materi yang kurang. Kedua, interaksi antara guru dan teman berkurang. Ketiga, penilaian terhadap pengetahuan akhir kurang sportif. Dan keempat yaitu banyak mengeluarkan biaya untuk kebutuhan internet. Itu tadi permasalahan pendidikan selama masa pandemi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Biaya pendidikan yang mahal dan solusinya. Pendidikan di Indonesia menjadi sulit bagi mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain kemauan mereka yang tidak pernah tumbuh dan sadar akan pendidikan, faktor ekonomi menjadi alasan utama mereka untuk tidak menyentuh dunia pendidikan. Biaya pendidikan sekarang ini tidak murah lagi dilihat dari penghasilan rakyat Indonesia setiap harinya. Walaupun sekarang ini sekolah sudah mendapat bantuan operasional sekolah, semuanya masih belum mencukupi biaya pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu. Sebenarnya pemerintah sudah merencanakan pendidikan gratis dan bahkan pendidikan wajib 12 tahun. Akan tetapi biaya-biaya yang lain yang harus ditanggung oleh para siswa tidaklah gratis, seperti biaya perjalanan ke sekolah, biaya membeli peralatan sekolah, biaya membeli seragam, dan biaya-biaya yang lainnya juga tidak bisa dibilang murah. Sebenarnya hal yang membuat mahal dan murahnya biaya pendidikan itu tergantung dari besar kecilnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah, seperti contohnya di sekolah negeri. Memang benar jika sudah diberlakukan pembebasan biaya pengajaran, namun biaya yang lain masih tetap ada. Jika dibandingkan dengan negara lain, biaya pendidikan di Indonesia relatif lebih murah. Namun, mengapa kita masih menganggap bahwa biaya pendidikan di Indonesia itu mahal? Nah, dalam hal ini sebenarnya pemerintah sudah berusaha agar para orang tua dan masyarakat tidak berpikiran seperti itu. Upaya pemerintah yaitu dengan meningkatkan subsidi maupun dengan membangkitkan semangat berpartisipasi dari masyarakat. Solusi bagaimana agar pendidikan dapat berjalan dengan baik, terjangkau oleh masyarakat, dan tetap sebanding dengan mutu pendidikan yang diperoleh oleh masyarakat antara lain: 1. Diperlakukan adanya kejujuran dan rencana yang strategis dari jajaran birokrasi pendidikan. 2. Beberapa pungutan di sekolah haruslah dibersihkan, seperti biaya uang gedung, biaya ekstrakurikuler, dan yang lainnya. Dan yang ketiga, bisa dengan memberlakukan kebijakan dari bidang pendidikan yang menyepakati program kapasitas pendidikan, yaitu harus diberhentikan atau dihapus.
Nah, selanjutnya untuk mengatasi anggapan masyarakat yang menganggap bahwa mahalnya biaya pendidikan karena adanya praktik korupsi yang dilakukan pejabat atau birokrasi sekolah, yaitu solusinya dengan diadakan penyampaian laporan tentang keuangan kepada wali murid setiap akhir tahun. Hal itu meliputi uang masuk maupun uang keluar sekolah. Ketersediaan guru yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas adalah salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pendidikan di Indonesia. Namun, ketersediaan guru ini dihadapkan pada dua masalah pokok. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan tenaga guru yang masih belum sesuai dengan kebutuhan daerah. Yang kedua, peningkatan kualitas profesional yang belum memenuhi standar minimal. Depdiknas mencatat kekurangan guru di Indonesia mencapai 427.903 orang. Di samping itu, setiap tahun tercatat sekitar 2.000 guru yang memasuki masa pensiun. Permasalahan lain berkenaan dengan guru adalah penyebaran guru yang tidak merata. Di daerah-daerah ada kekurangan guru, secara nasional mencapai 156.454 orang. Sedangkan ada di daerah lain yang kelebihan guru sebanyak 12.917 orang. Di samping faktor ketersediaan guru yang masih kurang, faktor kualitas guru juga menjadi persoalan yang penting, karena kualifikasi guru sangat mempengaruhi interaksi dan komunikasi pembelajaran di kelas yang lebih kondusif. Cara mengatasi keterbatasan jumlah guru yaitu dengan mengurangi jumlah kepala sekolah khususnya di tingkat sekolah dasar. Aturannya ini dibuat, satu kepala sekolah bisa memimpin 3, 4, sampai 5 sekolah, atau satu kepala sekolah memimpin satu gugus sekolah. Yang kedua, untuk menutupi kekurangan guru, pemerintah daerah bisa membuka lowongan kerja baru untuk guru profesional yang bisa diambil dari guru yang sudah pensiun. Yang ketiga, jadwal belajar dibuat 6 hari dengan pembagian 4 hari di sekolah, 1 hari untuk kerja bakti dan bakti sosial di sekolah dan luar sekolah, dan 1 hari digunakan keterampilan bebas. Yang keempat, setiap sekolah mempunyai jaringan wifi dan TV agar bisa melaksanakan pembelajaran online. Yang kelima, masa depan guru PNS adalah guru yang diangkat oleh pemerintah pusat dengan seleksi yang sangat ketat, yang nantinya akan menghasilkan guru yang pastinya berkualitas. Dampak sarana dan prasarana pendidikan yang kurang memadai yaitu 1. Peserta didik enggan melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. 2. Akan mempengaruhi proses belajar mengajar yang dilaksanakan, yaitu akan menghambat proses mengajar. 3. Guru akan kesulitan dalam memberikan serta menjelaskan materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, begitupun sebaliknya.